Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, kawan semua. Ya, ini mau pilpres, mudah-mudahan kita semua sebagai anak bangsa ini damai-damai aja ya, peace ya. Jadi walaupun kita semua beda pilihan, tetap kita damai. Biarkan mereka para elit yang mungkin berseteru, tapi untuk warga negara sebaiknya kita saling menjaga, saling damai. Sekali lagi peace ya. Nah, di sini saya coba akan menanggapi beberapa komentar ya yang masuk ke video saya yang menanyakan atau ingin dibuatkan, coba Mas, apa sih prestasi daripada Bapak Prabowo ya? Bapak Prabowo ini calon presiden nomor urut 2 ya, yang sekaligus sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah, begini ya, sebelum saya menjawab komentar itu ya, saya sedikit cerita atau menganalogikan seperti ini. Misalkan ada sebuah rumah tangga ya, kedua orang tua ini punya anak ya, 4 orang. Nah, anak 4 orang ini yang 3 merantau di luar daerah. Sementara kedua orang tuanya ini diurusi oleh anak yang terakhir, anak bungsu ya. Segala macam kebutuhan orang tua ini ya, yang mengcover, yang menghandle adalah anak bungsunya. Baik itu untuk makan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk keseharian ini selalu dihandle oleh anak bungsunya. Nah, pada suatu ketika ya, mungkin menjelang Hari Raya Idul Fitri atau momen-momen yang lain ya, ketiga anak yang merantau ini pulang ke kampung halaman ya. Anak yang pertama mungkin membawakan kedua orang tuanya ini pakaian lengkap ya, mungkin senilai sekitar 5 jutaan. Nah, terus anak yang kedua ini juga membawakan misalkan perhiasan ya, dan lain sebagainya, ini senilai mungkin 5 juta juga. Terus untuk anak yang ketiga ya, ini juga memberikan uang tunai kepada orang tuanya ini 5 juta rupiah. Nah, kebanyakan ya, kedua orang tua atau cara berpikir umum ini akan menilai bahwa ketiga anak ini sangat berbakti kepada orang tuanya, lebih ngerti kepada orang tuanya dibandingkan dengan anak yang bungsu. Karena anak bungsu ini jarang sekali memberikan uang kepada orang tuanya ya. Tapi kalau kita nilai ya secara nominal, misalkan kebutuhan kedua orang tuanya ini per hari ya, untuk 2 orang ini untuk makan, minum, kesehatan, dan lain sebagainya, ini misalkan 40.000 ya per bulan, per hari. Ini kalau kali 1 bulan itu sudah 1.200.000, kali 1 tahun ini sudah kisarannya 14 juta rupiah. Tapi angka yang 14 juta rupiah kalau kita kalikan selama setahun ini akan hilang ya, tidak terlihat. Karena apa? Yang ketiga ini membawa ya sesuatu yang memang berbentuk ya. Jadi walaupun setahun sekali tapi kelihatannya besar. Sementara yang bungsu ini yang sehari-harinya harus mengeluarkan biaya untuk orang tuanya ini nggak kelihatan. Nah, ini sama halnya dengan sahabat semua ya, kawan semua yang menanyakan tentang prestasi Bapak Prabowo. Ini dikarenakan prestasi Bapak Prabowo ini bukan sesuatu hal yang seremonial ya, atau hanya sekedar potong pita. Jadi nggak seperti yang lain yang hanya peresmian gardu listrik terus potong pita biar kelihatan, terus membangun sesuatu ini kan kelihatan. Sementara yang dilakukan Bapak Prabowo bukan yang seperti itu. Bapak Prabowo melakukan sesuatu prestasi ya yang tidak bersertifikat atau nggak kelihatan ya. Contohnya misalkan Pak Prabowo ini melakukan suatu prestasi dengan ya menyelamatkan nyawa seorang TKI yang terancam hukuman gantung di Malaysia ya, itu namanya Ibu Wilfrida ya. Nah, itu kan nggak kelihatan, bukan terus misalkan setelah selamat pulang ke kampung halaman terus Pak Prabowo motong pita, itu kan nggak. Makanya banyak orang yang mungkin nggak tahu itu. Terus juga ada prestasi yang nggak kelihatan daripada Pak Prabowo, yaitu menyelamatkan uang negara sebesar 50 triliun. Ya, ini sudah disampaikan oleh almarhum Rizal Ramli dalam acara ILC pada tanggal 21 April tahun 2020 bahwa Pak Prabowo ini sudah menyelamatkan uang negara sebesar 50 triliun dengan tidak menandatangani ya pembelian alutsista ya, yang di situ ya dicurigai terjadi markup yang merugikan negara ya. Ini kan suatu prestasi yang nggak kelihatan karena nggak motong pita ya. Beda dengan yang lain ya, seperti anak tadi ya. Anak yang pulang dari perantauan ini membawa barang yang memang kelihatan bentuknya. Sementara yang dilakukan Pak Prabowo ini nggak kelihatan bentuknya. Sehingga banyak masyarakat yang seolah-olah nggak paham dengan prestasinya. Sementara prestasi itu yang hanya seremonial tadi yang dilihatnya. Belum lagi ya ada prestasi Pak Prabowo di saat beliau ya masih sebagai pasukan elit tentara angkatan darat, yaitu Kopassus ya, ini menyelamatkan sandera. Kan nggak begitu menyelamatkan ya, sanderanya bebas terus motong pita, ada wartawan, kan nggak seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan kita hanya tertipu ya melihat sesuatu hal yang memang berbentuk ya, kelihatan fisiknya, tapi kita melupakan jasa-jasa orang
ya, yang tidak berbentuk atau nggak ada fisiknya, ya. Sementara sebenarnya jasa-jasa yang memang tidak berbentuk ini justru lebih besar, ya. Belum lagi banyak lagi ya prestasi Bapak Prabowo, ya. Salah satunya ada juga menemukan sumber-sumber air, ya. Nah, di situ marilah kita semua cobalah berpikir cerdas, ya. Karena apa? Ada yang memang prestasinya motong pita dan bikin ini itu, ya, tapi ingat uangnya juga uang rakyat, ya. Uang rakyat sudah gitu dimunculkan, ya. Sementara Pak Prabowo ada prestasi, ya, membantu rakyat Palestina. Itu bukan pakai uang rakyat, pakai uang pribadi. Tapi sekali lagi prestasi itu kan nggak potong pita, nggak begitu transfer, ya, atau menyumbang untuk rakyat Palestina terus potong pita, kan nggak seperti itu, ya. Jadi kalau ibarat anak yang 3 tadi, ya, yang datang ke tempat orang tuanya membawa uang dan lain sebagainya, ini pulang ke kota lagi, ini masih gondol, ya. Dia ada yang nanti bawa ayam, ada yang bawa buah-buahan, bawa oleh-oleh dari kampung untuk bawa ke kota, ya. Ini kan sama aja, bawanya sih gede 5 juta kesannya kan, tapi pulangnya gondol lagi. Sama dengan yang kalian puja-puja, yang hanya potong pita, ini pakai uang rakyat, ini juga masih ada kesempatan juga gondol, ya. Ya kelebihan bayar kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya lebih di kantong. Jadi ayo kita coba berpikir cerdas, jangan hanya lihat apa yang memang nampak, ya. Sementara yang tidak nampak tapi sebenarnya itu dilakukan kalian lupakan, ya. Mudah-mudahan, ya, ini ada manfaatnya, ya. Kalau misalkan, ya, kalian semua masih memang, ya, nggak ketemu, ya, tentang prestasi Pak Prabowo. Sekarang kan zamannya sudah zaman teknologi canggih, ya. Coba kalian bisa Google, ya, browsing, ya. Nah, tapi ingat, jangan terus mata kita seolah-olah mejem, ya, nggak ngelihat, oh karena ini yang dilihat prestasi Pak Prabowo seolah-olah nggak tahu, terus kuping juga budak, jadi semua prestasi karena kita sudah terlanjur benci, ya, nggak mau didengerin, ya. Kalau memang itu suatu kebaikan, ayo kita sampaikan itu baik. Kalau memang nggak baik, sampaikanlah nggak baik. Jadi jangan bucin-bucin amat, nanti kalian kecewa. Jangan cinta buta, ya, nanti kalian bisa merana. Oke, sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap damai. Peace.